Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Khususan man sannafa kitab fadail syuhur li talibi ridha rabbil ghafur lil alim al-allama bahrul fahamah al-hakim pangarsa ba'as radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wal aizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shahibul Fadilah Abi Haji Muhammad Nafis beserta seluruh Bani Nafis, Shahibul Fadilah Kiai Amin, Kiai Haji Budi Rahman Hakim PhD Al-Khalis Al-Amin beserta Ibu Amin, segenap para wakil talqin, ikhwan, akhwat, thariqah qadiriyah, naqsabandiyah, maksudiyah, yasirna rasa PPKN. Tabaruk Kitab Fadail Syuhur, karya agung dari Guru Agung Al-Hakim Pangarsa Aba Aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsani fi Sahri Safar. Pasal yang kedua di dalam menerangkan bulan Safar. Wa ammar ra'u fi hadzal sahr. Adapun huruf ra fi hadzal sahri di dalam bulan ini itu riyadhatun nafs, adalah riyadhatun nafs. Huruf ra dalam bulan Safar ini diartikan oleh pangarsa Abah sebagai riyadhatun nafs, olah jiwa, olahraga jiwa, latihan jiwa. Ada latihan fisik, ada latihan jiwa. Riyadhah itu latihan jiwa, bukan fisiknya, tapi jiwanya. Ada orang kuat ngangkat barbel 5 kilo itu karena kuat fisiknya. Tapi kalau jiwanya, ruhnya tidak kuat, maka ngangkat selimut yang gak ada 1 kilo itu gak kuat. Kalau lagi bangun, padahal selimut itu ada gak sekilo? Gak ada. Tapi karena sakit, karena tidak ada olah batinnya, selimutnya itu gak kuat diangkat. Apalagi kalau dalam selimutnya ada temennya. Itu namanya riyadhatun nafs. Wahia kata pengasabah, olahraga nafsu itu, olahraga jiwa itu gimana? Wahia bil istiqomah. Riyadhatun nafs itu bil istiqomah. Caranya adalah dengan istiqomah. Istiqomah apa? Ma'amtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Istiqomah di dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Istiqomah dalam hal apa yang Allah perintahkan sekuat tenaga dikerjain. Apa yang Allah larang semuanya harus dijauhi. Kalau kejauhan, kalau susah mengartikan apa yang Allah larang, apa yang Allah perintahkan, sudah begini. Apapun yang diperintahkan oleh pangarsa Abah, lakukan. Apapun yang dilarang oleh pangarsa Abah, jauhi. Karena tidak mungkin pangarsa Abah itu mengatakan sesuatu yang diperintahkan ternyata dilarang, yang dilarang ternyata diperintahkan. Tidak mungkin. Guru Agung itu memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan, karena wama yang tiku anil hawa in huwa ilhamun yulham. Tidak mungkin pangarsa Abah itu mengeluarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu ambil hawa dari nafsunya, nggak mungkin. Kalau kita ngomong itu masih ada nafsunya. Tapi kalau beliau Guru Agung nggak ada, ngomong itu keluar dari nafsu. In huwa illa ilhamun yulham.
Itu semua semata-mata dari ilhamnya beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istiqomahnya apa yang Allah apa yang sahabat perintahin, apa yang sahabat larang. Dah. Meskipun nanti ada diturunin lagi nih perintahnya itu al-amru lil wujub atau al-amru lil mandub. Karena nanti ada perintah yang sifatnya itu wajib. Semua wajib itu. Misalnya kalau lagi manakib harus baca Pancasila. Wajib itu al-amru lil wujub. Ada perintah yang sifatnya mandub. Pun juga begitu larangan, ada an-nahyu lil tahrim atau an-nahyu lil karohah. Larangannya ini sifatnya mutlak haram atau larangannya itu sifatnya makruh. Nah itu nanti diturunin seperti itu. Ada yang perintahnya itu lil imtihan. Perintahnya itu untuk ujian. Yang sesuatu yang gak masuk akal, yang kirain gak masuk akal, tapi ini ujian perintah, ternyata nyata. Itu ada perintah yang kayak begitu tuh. Ada yang perintah seperti itu. Contoh misal saya, ini mana kobahnya pakar saya. Dulu tahun berapa itu? Mungkin 2014 atau 2015 di sini. Datang seseorang yang saya kenalnya lama sebelum masuk Torekot, sudah masuk IGN di Nahdlatul Ulama, saya akrab sama beliau. Bahkan saat-saat terakhir itu terjadi clash, terjadi ribut antar sama beliau, sampai-sampai saya itu didamaikan di kantor PBNU oleh Kiai Said Akhil Sirot. Saat itu damai ya, di sini damai. Tiba-tiba orangnya itu datang ke sini. Ternyata orangnya itu temennya Kiai Amin. Bahkan pesantren Jagat Aras ini ya dari beliau juga itu, mantan menteri yang kemudian diangkat oleh Pangarsa Abah jadi wakil menteri. Datang itu ke sini, manakib saya di pojok sana itu. Belum ada itu di sini. Pojok saya ngumpet saya di sana. Siapa? Kok datang ini? Saya ngumpet di sana. Setelah rapi manakib, Pangarsa saya lagi makan nih. Pangarsa datang nyamperin ke pojok saya, nyamperin. Kata Pangarsa, talkin tuh Panjang Farid. Talkin tuh Panjang Farid. Saya langsung gak bisa makan langsung saya. Ini apa jadinya? Ini saya talkin beliau. Padahal saya ribut sama beliau. Terus kata Pangarsa, talkin di Ansur sana. Di Ansur, di kamar yang paling pojok sampai kamar mandi itu. Saya datang duluan, saya diem di kamar. Bingung saya duduk. Coba tambah dia, saya bingung. Dianterin sama Pak Buya Tata itu, Pak Jemaah itu dianterin. Masuk berdua saya ke kamar. Padahal lagi ribut-ribut dengan kasus di MU itu. Sampai saya damaikan sama Kiai Said tadi. Ribut itu. Terus udah saya duduk, dia duduk. Diam aja dulu, apa yang jadi? Kalau itu gak jadi talkin. Ternyata itu saya mulai talkin. Kok kagak ada apa-apa ya? Kok gak ada reaksi ya? Saya mandang aku ini. Dan kenalin juga dia. Terus sampai setengah jam lebih coba talkin. Sampai setengah jam lebih selesai, balik sini saya perlu merasa makasih Bapak kasih itu. Beberapa hari kemudian mana kan lagi tadi narasi. Datang beliau mendampingi Pak Hatta yang saat itu mau calon Wapres, datang duduk di samping saya. Kata beliau, ngapain ente di sini? Ngapain ente di sini? Kata dia gitu. Ngapain ente di sini? Nah terus yang kemarin nalkin siapa? Di apa namanya di narasi di samping saya. Nggak saya ngapain ente di sini? Kata ente, ngapain tuh di sini? Kata gitu. Terus yang nalkin lu kemarin siapa? Gak kenalin gitu. Itu perintah itu. Tapi imtihan itu, ujian. Jadi perintah larangan lah. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Pangarsa, apa yang dilarang Pangarsa, nah itu. Ini istiqomah di dalam larangan dan perintah. Cukup nggak kita melakukan perintahnya Allah, larangannya Allah? Cukup apa tidak di sini jatuhnya? Belum, kata Pangarsa. Ma'atah dibiha, melaksanakan istiqomah di dalam perintah Allah, dalam larangan Allah itu
Istiqomahnya itu ma'atahdibiha, dibarengi sama perbaikan jiwa. Hatinya ini diperbaiki. Sebab kalau nggak pakai hati, nanti nyangkutnya cuma di syariat, tidak sampai kepada hakikat. Padahal yang menggerakkan ibadah itu bukan ilmunya, tapi hatinya. Tahu nggak kalau sombong itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Tapi kan baru tahu itu. Untuk melaksanakan jangan sombong itu nggak pakai akal itu. Itu harus tahdibin nafas. Itu harus memperbaiki jiwa. Cukup ma'atahdib belum, kata para sahabat. Ma'atahdibiha bersama disertai dengan memperbaikan jiwa. Wa tazkiyatiha, dan mensucikan jiwa dari mana? Anil akhlaqil mazmumah, dari akhlak yang buruk yang tercela, ilal akhlaqil mahmudah, kepada akhlak yang terpuji. Yang dulunya ini sombong, nanti dia kalau nggak pakai tazkiyah ini, dia dulu sombong, kemudian disuruh ibadah yang banyak, tapi nggak pakai tazkiyah, makin sombong itu. Ada orang sombong, kemudian disuruh nyumbang yang banyak, kira-kira makin sombong makin kagak itu. Umroh tiap bulan, terus kemudian bangun masjid segala macam, tapi nggak pakai tazkiyah, makin sombong. Akhlaknya itu makin mazmumah itu, bukan semakin mahmudah. Maka kata Mirza, itu harus disertai dengan tazkiyah, mensucikan nafsunya itu dari akhlak yang mazmumah menuju ke akhlak yang mahmudah. Lalu wa takhalliyatiha anil ma'lufat, mengkosongkan diri, mengkosongkan jiwa anil ma'lufat, dari apapun saja yang diingini oleh nafsu. Karena nafsu kita ini, jiwa kita ini condong kepada sesuatu. Nah itu harus dikosongkan itu, ditakholikan, agar apapun yang kita inginkan bukan didorong sama nafsu, tapi memang didorong oleh Allah. Bukan nafsu itu dorongannya, tapi dorongannya oleh Allah. Karena berapa banyak orang melakukan sesuatu didorongnya pakai nafsu, bukan pakai yang lain. Lalu watahalliyatiha bizikrillah, kemudian menempati jiwanya itu tadi nafsunya tadi ditempatin sama segala macam yang tadinya masih ammarah lawamah mulhamah, maka kemudian nafsunya cuma ditempati dengan zikrullah, ingat kepada. Artinya apa? Dirinya, jiwanya yang tadi orientasinya adalah orientasinya nafsu, orientasinya adalah orientasi keinginan pribadi, sekarang mah orientasinya adalah karena Allah. Kalau dulu ibadahnya karena transaksional, zikir sekian pengen jadi seperti ini, terus pengen ini, maka kemudian sholat seperti ini, pengen ini, khotaman karena pengen ini, manakiban karena pengen ini, pengen itu, maka kemudian berubah pengennya itu, bukan lagi karena itu, tapi sudah ilahi anta. Yang dilihat sama dia bukan lagi materi, bukan lagi sesuatu yang nampak, tetapi siapa yang memberikan. Contoh, ini sering disampaikan contoh. Kita dikasih rezeki sama Allah uang 100 ribu. 100 ribu ini kalau dia melihat uangnya pasti nggak ada syukurnya. Tapi kalau kemudian dia melihat siapa yang memberikan, maka pasti akan bersyukur. Sakit itu kalau tidak melihat siapa yang memberikan sakit, maka akan ngeluh mulu. Tapi kalau kemudian yang memberikannya ini, yang dia lihat adalah siapa yang memberikan sakit, maka dia tidak akan ngeluh terhadap sakit. Contoh, duit 5.000 gede apa kecil? Kecil. Bapak dikasih duit 5.000 senang apa enggak? Bersyukur apa enggak? Kalau dikasih oleh penguasa Abah gimana rasanya? Kalau dikasih sama Habib Toha, 5.000-nya kasih sama Habib Toha, yang satu dikasih sama Abah, gedean mana itu?
Uangnya cuma 5.000, tapi ngasihnya siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Kalau dulu zaman Anda lagi pada pacaran dulu, dikasih selampe sama orang yang dikasih Anda, senang apa enggak itu selampenya? Udah pegang-pegang itu selampenya. Padahal selampe harganya segitu, tapi yang Anda lihat adalah siapa yang ngasih. Bu, dicubit sama suami sakit apa enggak? Pak, dicubit sama istri sakit apa enggak? Ya tergantung. Kalau istrinya masih dicintai, nggak sakit itu. Masih cinta banget sama istri, dicubit. Nih, ibu bapak nih, bapak masih senang banget sama istrinya, dicubit sama istri, sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit apa senang? Karena yang dilihat bukan cubitannya, yang dilihat adalah siapa yang. Sekarang kalau udah punya anak 2, punya anak 3, udah bosan sama bininya. Dicubit sakit apa enggak? Tuh, bener itu Bu, sakit apa enggak? Tapi bapak-bapaknya udah nggak Nah ya, intinya sudah kembali, sudah. Nah itu disebut dengan tarbiyatul riyadotun nafs. Maka kemudian kata para sahabat, fakun mustaqiman fi sifatihi wa man lam yakun mustaqiman fi sifati lam yartaqi min maqamihi ila ghairihi. Maka kata para sahabat, orang yang tidak istiqomah tadi ini, tidak terus-menerus melaksanakan riyadotun nafsi, maka dia tidak akan naik lam yartaqi min maqami, dia tidak bisa naik dari makomnya ila ghairi ke makom yang lain. Stuck saja sudah seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Ibnu Athaillah, kahimaril roha, seperti keledai putaran, keledai gilingan. Dia pikir udah kemana-mana, dia pikir udah jadi ikhwan, pokoknya mulutnya udah tajam, rezekinya lancar, padahal nggak istiqomah. Ya segitu aja, ya susah-susah aja tetap. Kenapa? Karena masih belum istiqomah. Kalau dia belum istiqomah, maka dia tidak akan naik sudah. Min makomihi ila ghairi, dari makomnya ke tempat yang lain. Lalu kata para sahabat, dan ini penting nih, digaris bawahi, wa ri'ayatullahi fi hazihi riyadah bi ri'ayatis syaikhi. Bimbingan Allah di dalam riyadah ini, kata para sahabat, biri'ayatis syaikh, harus melalui dengan bimbingannya seorang guru. Kenapa? Li'annal masyayikha yurabbunal murida fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Karena para guru, para syekh membimbing, mengajarkan para murid, baik para syekhnya ini masih hidup maupun para syekhnya sudah wafat. Makanya kita ini nggak heran, meskipun guru sudah wafat tapi masih bisa membimbing. Tapi Anda jangan GR dulu, jangan kemudian mengandalkan kan gurunya sudah wafat. Kan guru yang sudah wafat masih bisa membimbing. Jangan GR dulu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mendapatkan tarbiyah semasa beliau masih hidup, maka susah akan mendapatkan tarbiyah guru setelah wafat. Ketika Abah Anom masih ada secara jasad, jarang suhbah, jarang mendekat, jarang bersama-sama. Maka kemudian ketika merasa Abah Anom, misal Abah Anomnya ini sudah wafat, kemudian ngomong, nanti saya juga dapat petunjuk dari Abah Anom. Saya akan dapat bimbingan langsung karena Abah Anom ini juga mursyid. Beliau pasti bisa membimbing. Tapi semasa hidupnya nggak ada subah yang pasti, yang kuat. Maka nggak bisa. Maka tetap butuh ri'ayatis syekh. Ini katanya, kata para sahabat, dikutip dari perkataannya Imam Sayyidina Ali, laula tarbiyata rabbi lamma araftu rabbi. Seandainya bukan karena bimbingan Tuhanku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Pertanyaannya adalah, emang Sayyidina Ali dibimbing langsung sama Allah?
Apa melalui baginda Rasul yang masih hidup? Tapi kenapa kalau Sayyidina Ali mengatakan laula tarbiyata rabbi, seandainya bukan karena didikan, pengajaran dari Tuhanku. Pengajaran dari Tuhanku itu, kata para sahabat tadi ini, diri ayati syekh, harus melalui bimbingan seorang guru. Baginda Rasul dibimbing sama Sayyidina Jibril. Sayyidina Ali bisa ngomong begitu, bisa dapat bimbingannya Allah karena dia mendapatkan bimbingan gurunya. Siapa saat itu? Baginda Rasulullah Muhammad. Nah, kata para sahabat, maka di sini wahazal murabbiyul batin bisababil murabbil zahir. Pembimbing batin ini bisa disebabkan dengan adanya pembimbing zahir. Pembimbing batin ini yang membimbing secara batin itu dengan penyebab dari pembimbing yang masih zahir. Nah, pembimbingan yang secara zahir ini wahiyah, ada pembimbingan yang secara zahir ini itu at-talqinu, yaitu talqin. Dan kita semua sudah mendapatkan talqin itu. Artinya kita bisa mendapatkan tarbiyatullah, bimbingannya Allah, karena kita sudah tersambung oleh guru mursyid yang masih hidup. Pangersa abah. Alhamdulillah. Kes. Nah, para ikhwan akhwat, mumpung lagi ngomong riyadhun nafs, ini persoalan riyadhun. Saya dapat tugas dari pemirsa apa? Tugas yang luar biasa dahsyat. Yang itu tidak langsung ke saya. Gara-garanya salah satu dari istri saya. Lebih dong. Berat ini, mahal ini ngomong salah satu. Kiai Amin aja gak bisa ngomong begini. Gak bisa dia ngomong. Gak bisa ngomong salah satu, istri saya gak bisa dia ngomong. Kan mak. Kalau sahabat gak bisa ngomong. Kayak gitu bisa. Salah satu ada. Kiai Amin gak bisa ya. Nah, kata salah satu. Salah satu, ini gara-garanya begini, gara-garanya. Ini belum pernah saya ceritakan, belum pernah, baru detik ini. Tadi saya pengen laporan ke pengusaha, karena belum bisa. Saya bingung bagaimana caranya ngomongnya ini atas laporan ini. Tapi tadi saya terlambat dan akhirnya para sahabat langsung turun. Jadi belum sempat ngobrol. Belum pernah sama siapapun yang terdekat dari saya pun belum pernah cerita ini. Hasil dari tugas apa itu? Jadi salah satu istri lagi. Jadi istri saya ini ngomong begini, datang karena saya bulan Syawal, akhir bulan Syawal kira-kira April itu saya ditelepon, diminta untuk membimbing haji karena hajinya ini haji VIP yang dia daftar sekarang langsung berangkat. Biayanya 450 juta sampai 500 juta. Nggak sampai 40 hari, 19 hari sama perjalanan, 17 hari doang. 2 hari itu perjalanan. 3 bus 140 orang. Saya diminta untuk jadi pembimbing, ketua pembimbingnya. Ngurusin 3 bus 140. Tiba-tiba ini saya sowan ke pengesahan. Ngomong, abah abinya mau haji, doain abah abinya mau haji. Padahal saya kagak pernah ngomong begitu. Terus kata pengesahan, dah abah ngasih tugas. Ini karena harus tugasnya sampaikan ke Imam Masjidil Haram 2 ayat, Al-Anfal 38, Al-Baqarah 207, talqin zikir, modal. Suruh talqin siapa? Imam Masjidil Haram. Datang istri kasih tahu, saya bilang, aduh saya itu ngajarin, kasih tahu ke ikhwan lain. Abah itu guru mursyid bukan kiai. Jadi jangan lebay-lebay.
Jangan basa-basi. Kenapa? Karena nakalan tadi ama iya sobro. Kalau kau ngomong sama guru musik itu, nanti kamu bisa nggak sabar, nggak kuat. Jangan lebay-lebay apa. Saya pengen jual rumah, doain bagaimana caranya bisa jual rumah. Kata pengusaha apa? Tulis di depannya, dijual rumah sekehendak pembeli. Modal nggak itu? Belum nanti tambah manakin 40. Sudah saya bilang sama iwan-iwan, sama teman-teman, Anda itu kan guru mursyid, minta ridhonya sudah. Gak usah ngomong gimana. Beliau sudah tahu apa yang kita. Nanti kalau Anda minta doa ini, minta wirid, ada kemudian bilang sama saya, "Hei, saya tadi minta sama pakai sahabat dikasih wirid, astagfirullahaladzim itu 1.700 dapat isi 15 dapat. Terus bisa Anda lakuin? Gak bisa. Ngapain Anda minta? Dipikir kiai sama kiai kan? Ini sama guru mursyid. Nanti kalau sama guru mursyid, inna kalan tasbih sama iya suku. Dan saya korban. Waduh, saya langsung gimana cara singkat kata. Ini mantoba apa ya? Belum pernah saya cerita. Baru. Saya di Madinah sekitar 5 hari, kemudian pelaksanaan haji 5-6 hari, di hotel transit sekitar Arafah itu 3 hari, di Mekah cuma 5 hari. Sampai di Mekah ngurus jamaah terus sampai 2 hari menjelang pulang. Nah, cuma 5 hari doang saya di Mekah di Zamzam 5 hari. Menjelang 2 hari kemudian saya pusing. Ini bagaimana caranya? Saya ini ngomong sama Imam Masjidil Haram. Kan ada tahu Imam Masjidil Haram itu kayak presiden kalau jalan dikawal. Belum nanti ngomongnya bagaimana ini. Ada kebayang lah pokoknya ya? Iya. Bayang lah pokoknya. Sampai menjelang 2 hari menjelang sholat menjelang pulang. Asar setelah saya asarin jamaah udah pada beres. Asar saya ke masjid. Saya tungguin. Saya pengen tahu apa sih yang terjadi ini. Saya tungguin di jalurnya imam asari. Saya tungguin di jalurnya imam. Selesai ini sholat. Saya tungguin. Itu kan pada kelihatan dari jauh tuh. Mereka sudah pada berebutan salaman, berebutan segala macam itu dikawal. Terus saya semakin dekat apa ini? Aduh, bagaimana cara ngomongnya? Pas di depan saya, kan dia bilang, segala macam ngomongnya dia. Segala macam itu. Pas depan saya bilang, pas saya ngomong gitu. Pas di depan saya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu amma salafa. Iyantahu ma yu'maru qad salafa wa iyamudu faqad madatis sunnah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir ini, kalau mereka itu mau menghentikan apa yang sudah lewat, kemudian mereka mau kembali kepada apa yang sudah ada, maka mereka sudah mengikuti sunnah. Ayat ini yang salah satu diamanahkan oleh pemirsa Al-Anfal ayat 38 dibacain di depan saya. Saya saat itu langsung duduk. Tidak yakin saya ini betul ayatnya. Saya buka betul ayatnya. Kemudian sudah nggak bisa ngomong apa-apa saya. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan sudah terlempar itu sudah kemana-mana. Beliau itu sudah kemana-mana sudah hilang. Saya duduk, terus kemudian saya lihat, oh iya benar. Al-Anfal ayat 32 yang diamanahkan oleh para sahabat. Yang satu ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Tapi yang dibacakan di depan saya itu. Terus saya, ya udahlah, saya pengen ini apa namanya siapa sih yang tadi. Saya buka Google, saya buka Instagram, karena di Instagram Masjidil Haram itu kan ada siapa sih jadwal imam itu siapa. Ini siapa sih yang tadi ini siapa imamnya? Kan bisa lihat, Anda bisa lihat di Instagramnya Masjidil Haram. Maka kemudian saya lihat imamnya tulisannya nih Asy-Syaikh Dr. Al-Walid bin Khalid As-Samsani. Siapa namanya? Al-Walid bin Khalid. Kebalikannya siapa itu? Khalid bin Walid. Kebalikannya siapa itu? Khalid bin Walid.
Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqtin. Alhamdulillahillazi qaddalana ala katsirin min ibadihil mukminin. Abah mohon maaf, itu yang bisa saya tugasnya kemenangan di situ. Mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.